Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri, Cindy Kartika Sari, beserta teman-teman saya, yaitu Mutiara Intan Gamela dan Mega Tawang Putri, dengan dosen pembimbing Ibu Riza Desi Nila Ayutika, SEMM, kami dari Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini kami akan mempresentasikan artikel yang kami buat dari tindak lanjut kuliah kerja lapangan dengan judul Akuntansi Keperilakuan terhadap Pengendalian Keuangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Yang pertama, abstrak. Akuntansi berperan dalam menghasilkan informasi keuangan maupun non-keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam menunjang aktivitas yang dilakukan, maka perlu adanya pengendalian keuangan untuk menjaga kestabilan keuangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro. Berdasarkan data pembahasan dapat disimpulkan bahwa akuntansi keperilakuan memiliki dampak signifikan terhadap pengendalian keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Kata kuncinya yaitu ada pengendalian, keuangan, dan akuntansi keperilakuan. Masuk dalam pendahuluan. Akuntansi berperan dalam menghasilkan informasi keuangan maupun non-keuangan yang digunakan oleh para pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Dalam menunjang aktivitas yang dilakukan, perlu adanya pengendalian keuangan untuk menjaga stabilitas keuangan. Pengendalian keuangan penting diterapkan dalam organisasi pemerintah sebagai pembanding antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebagai dasar evaluasi sekaligus menjadi umpan balik pada masa yang akan datang. Pengendalian keuangan adalah proses sistematis dalam penetapan standar keuangan dalam pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan realisasi pelaksanaan dengan perencanaan, menentukan dan mengatur terhadap alokasi keuangan, serta melakukan koreksi sesuai dengan rencana keuangan yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Menurut Giani, tahun 2000, halaman 16. Dalam hal ini, penelitian mengenai akuntansi keperilakuan terhadap pengendalian keuangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro penting untuk dilaksanakan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui aspek-aspek keperilakuan apa saja yang dapat digunakan sebagai pengendalian keuangan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan observasi di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro. Untuk menggali informasi dan mendukung hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris dinas. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data, laporan keuangan, dan struktur organisasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan beberapa poin, yaitu lanjutan dari metode penelitian tadi. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini perlu diketahui untuk menghindari kesalahan pada analisis variabel dan sebagai batasan permasalahan penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen atau X, peran akuntansi keperilakuan dengan indikator sikap, persepsi, pengambilan keputusan. Sedangkan untuk variabel independen atau Y yaitu pengendalian keuangan. Metode analisa data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, berupa akuntansi keperilakuan terhadap pengendalian keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Dan ini adalah hasil penelitian yang kami lakukan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan.
Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertanggung jawab akan melaporkan keuangan pada bidang dalam menyusun teknis setiap kegiatan bidang dan melaporkan keuangan pada pihak bendahara serta sekretariat. Beberapa kegiatan dalam Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo tidak terdapat anggaran dalam bidang, sehingga akan ditanggungjawabkan kepada pihak sekretariat untuk mengatur anggaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam internal kantor, seperti penggajian karyawan. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro melakukan daftar pelaksanaan anggaran yang dilakukan 1 tahun sebelum rencana anggaran tersebut dilaksanakan dan disahkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Anggaran disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam merancang anggaran di setiap bidang pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo selalu melakukan koordinasi dengan anggota bidang masing-masing agar anggaran dapat terkendali. Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, dalam dana anggaran terdapat triwulan pencairan, yaitu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Dan anggaran setiap bidang dapat dicairkan apabila kegiatan tersebut akan terlaksana pada setiap triwulannya. Pada laporan keuangan setiap bidang, terdapat laporan pertanggungjawaban apabila telah melaksanakan sebuah kegiatan yang memuat seluruh pengeluaran dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya akan masuk dalam poin pembahasan. Dalam rangka mewujudkan tatanan pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dalam pengendalian keuangan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Laporan keuangan merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan dibuat oleh bagian bendahara untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen dan pihak lain dalam suatu organisasi. Baik, poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mutiara Intan Kamila. Pada Mbak Muti dipersilahkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, yaitu akuntansi keperilakuan terhadap pengendalian keuangan memiliki indikator yang digunakan sebagai acuan dalam pengendalian keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Indikator tersebut yaitu sikap, prestasi, pengambilan keputusan yang tepat. Dengan menggunakan indikator akuntansi keperilakuan tersebut, pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, dalam pengendalian keuangan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan mempertimbangkan sikap, persepsi, pengambilan keputusan dalam proses penganggaran menjadi langkah utama dalam pengendalian keuangan. Apabila dikaitkan dengan teori yang ada, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo melakukan pengendalian biaya dengan biaya diskresioner atau biaya terprogram, yang artinya biaya muncul dari keputusan periodik tahunan terkait jumlah maksimum yang akan dikeluarkan dan biaya yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan diantaranya input yang diukur dengan biaya dan output yang diukur dengan pendapatan atau tujuan lainnya. Kesimpulan, berdasarkan data pembahasan dapat disimpulkan bahwa akuntansi keperilakuan memiliki dampak signifikan terhadap pengendalian keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Hal ini menunjukkan penerapan indikator-indikator akuntansi keperilakuan yang dilakukan akan berpengaruh dalam proses pengendalian keuangan yang dilakukan. Dengan menggunakan indikator, sikap, persepsi, dan pengambilan keputusan yang tepat, akan membuat pengendalian keuangan menjadi lebih efektif. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat saran yang dapat kami berikan
Bagi peneliti selanjutnya mengenai akuntansi keberlakuan dihadapkan untuk melakukan penelitian aspek keberlakuan dengan menggunakan indikator-indikator lainnya seperti aspek keberlakuan pada perencanaan dan penganggaran dan aspek keberlakuan dalam pengambilan keputusan. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari artikel yang telah kelompok kami buat. Ada kurangnya kalau kelompok kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.